Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Mari sama-sama sebelum kita mulai majelis kita ini kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah, penonton channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara kemah Maulid Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan sukacita, suasana ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah, qudwah hasanah, uswatun hasanah kita yang terbaik sepanjang masa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya turun dan dilimpahkan atas kita dan keluarga kita di yaumul qiyamah kelak. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kemah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini kita tentu akan menyuguhkan acara yang menarik dan luar biasa, yaitu bagaimana perspektif ya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan, dimuliakan, diidolakan oleh umat Islam di seluruh dunia ya. Kemudian ada dan berkembang dalam kehidupan sampai saat ini. Nah, bahkan nanti insya Allah sampai kiamat kelak. Nah, tentu ini tidak lepas dari berbagai macam perspektif dan sudut pandang. Kita akan rangkum ya perspektif tentang junjungan kita Nabi Muhammad SAW ini dalam 3 perspektif ya, dalam 3 sudut pandang dari 3 orang yang mewakili, yang merepresentasikan mungkin di luar sana banyak sekali ya. Yang pertama dari perspektif mu'alaf ya, yang dulunya bukan Islam kemudian masuk Islam, yaitu oleh Pak Slamet Puji Haryanto. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mu'alaf tahun 2012 ya. Kemudian dalam perspektif seorang ulama bersama Pak Kiai Ahmad Hasan Roja. Beliau ini adalah pengasuh di Pondok Pesantren Al-Hadid. Assalamualaikum Pak Kiai Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam perspektif ya mantan mantan anak jalanan, mantan anak nakal gitu ya, yaitu Pak Ahmad Asror Setio Nugroho. Setio Widodo, maaf ya. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya apa namanya itu orang yang jauh dari Allah, kemudian sekarang kembali kepada Allah, orang hijrah. Nah, ini mantan orang hijrah kalau bahasa sekarang gitu ya. Jadi dulu sebelum hijrah dengan sekarang setelah hijrah. Nah ini. Nah tentu ini akan menarik ya. Karena memang acara kemah Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini kita persembahkan ya untuk junjungan kita, idola kita, uswatun hasanah kita satu-satunya yang kita cintai ya, insyaallah ila yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari sebelah kiri saya dulu ya. Dari Pak Widodo nih ya. Pak Widodo ini kan dulunya anak nakal ya kan, dulunya pokoknya inilah ya, jauh dari Allah lah gitu ya. Zaman jahiliyahnya itu luar biasa gitu ya. Nah, tapi kali ini kita akan nggak akan mengulas tentang zaman jahiliyahnya beliau gitu ya, sampai dikucilkan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian beliau sekarang tinggal bermukim di Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Tentu akan menarik bagaimana dari pengalaman hidup beliau yang dulunya ya ada di zaman jahiliyah gitu ya, kemudian sekarang hidup di zaman yang penuh hidayah di Pondok Pesantren Al-Hadid, kemudian mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu
Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa sih menurut Pak Widodo nih rasanya yang berbeda dulu sebelum hijrah, ya kan, memandang sosok Nabi Muhammad sama sekarang setelah hijrah. Nah, silakan Pak Widodo mungkin bisa cerita sama kita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusuf Ismail. Kalau perbedaannya itu sangat terasa sekali, Ustaz. Jadi waktu masih di zaman saya belum dapat hidayah atau hijrah, itu apalagi saya Muslim dari lahir ya, Ustaz. Ya. Nah, jadi betapa saya itu jauh dari Allah, terus sama meninggalkanlah ya apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat nggak pernah gitu ya. Bisa dikatakan nggak pernah. Puasa Buka tutup. buka tutup ya. Biasanya gitu, buka tutup gitu ya. Iya. Jadi ngikut. Tapi setelah saya mendapatkan hidayah dari Allah, ya semuanya memang dari Allah ya. Jadi sedikit saya enggak cuman menceritakan sedikit aja hidayah. Ketika waktu itu saya dikasih tahu dari yang kakak tertua, ibu ya itu ya, saya tetap belum bisa, istilahnya belum terketuk hatinya ya untuk itu jalannya Allah. Jadi masih ya pokoknya masa bodoh lah gitu, tentang saya nikmati hari ini gitu. Tapi Allah memang tidak menginginkan itu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Jadi waktu itu saya mendapat hidayah itu karena kok semakin kesini kehidupan saya semakin nggak jelas. Gitu. Oh gitu ya. Jadi memang kalau jauh dari agama itu memang ya seperti itulah. Jadi Ya. Nah, ini bagus tuh buat pemirsaannya. ya. Semakin jauh dari agama, Semakin nggak jelas gitu. Semakin nggak karuan, pasti itu. Karena agama itu ternyata memang benar-benar untuk fondasi kita gitulah. Karena kalau kita tahu agama pasti tidak akan melakukan hal-hal yang jelek. Ya. Alhamdulillah saya dikasihkan hidayah, kesadaran. Nah ini sebenarnya ada satu kata-kata kakak saya itu yang sudah ngomong ke saya, itu kakak pertama saya itu bilang, kamu itu harus dimasukkan ke pondok. Nah gitu. Saya jawabnya apa? Ora sudi pondok. Waktu gitu. itu ya? Iya. Waktu itu dengan tegasnya ora sudi. Tapi Allah udah dewasa kok, udah tua kok disuruh mondok. Nah gitu. Mungkin ya karena kelakuan saya yang nggak benar itu, Ustaz. Jadi tapi Allah berkehendak lain. Allah ternyata masih sayang sama saya, Ustaz. Jadi ya itu, ketika mendapatkan hidayah itu kok hidup saya ini lah. Saya tuh langsung hubungin kakak saya. Mas, masih ada nggak tawaran untuk masuk ke pondok? Oh, tadinya jelas nggak mau ya. Iya, saya nolak jelas-jelas. Masa nggak mau? Setelah tadi dapat kesadaran itu dapat hidayah, malah nyari. Ya. Jadi setelah tawaran saya utarakan waktu tawaran ke pondok itu, alhamdulillah kakak saya bilang, wah untuk kamu selalu masih ada kesempatan gitu. Gitu ya. Saya bilang alhamdulillah gitu. Terus akhirnya dicarilah pondok ke Gunung Kidul, terus ketemulah dengan pondok Al-Hadid yang Ustadz pimpin. Nah dari situlah saya mulai mengenal agama lagi, sholat sudah istilahnya tepat lah, istilahnya kalau di pondok kan pasti tertib ya, jamnya ini, terus sholat sunnah yang dulunya saya nggak pernah saya jalankan, terus baca Al-Quran yang dulu kecil diajarin ngaji, cuman karena ya itu tadi salah jalan tadi, jadinya ya
Tapi alhamdulillah karena memang Al-Quran itu sebenarnya luar biasa sekali. Masih ingat gitu loh, biarpun saya udah nggak baca, tapi masih bisa itu, masih ada ingatan-ingatan ya. Mungkin sekarang tinggal untuk memperlancar lagi, untuk belajar lagi kan gitu. Jadi, nah, yang saya rasakan setelah ada di pondok itu rasanya lebih adem, lebih nyaman ya, karena kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ya. Iya. Jadi yang sholat tengah malam, tahajud, terus pokoknya yang diajarkan beliau lah. Jadi hati itu rasanya nyaman, adem. Terus, sering ikut ketemunya kalau dulu kan orang-orang brengsek lah. Nah, kalau sekarang saya itu ketemunya sama ustadz-ustadz, kiai-kiai, jadi itu bisa sambil belajar gitu loh. Jadi yang jelas lebih nyaman sekarang gitu. Ternyata ketika kita mengikuti junjungan kita, sunnah-sunnahnya, itu ternyata banyak yang saya dapatkan. Itu yang jelas untuk hati itu lebih tenang. Nah, jadi kalau ada istilahnya Maulid Nabi, pengajian akbar atau yang istilahnya itu tertarik aja enggak? Kalau sekarang apa Maulid? Wah, malah senang gitu. Ya, senang. Terus sholawatan itu yang dulunya enggak pernah ya, sekarang ya sholawatan lah gitu kan. Jadi sering melafalkan sholawat gitu loh. Tanpa sadar ngikutin, denger mungkin pas di masjid gitu. Nah, kita nyambung gitu loh. Jadi ada yang di apa sholawatnya yang paling disuka? Sholawat apa ya? Gimana bunyi coba? Ya Habib salam alaikum. Oh, ini ya Nabi. Ya Nabi. Itu kok kayaknya itu enak gitu. Ya selama ini sih saya bukan merasa udah baik, saya masih tetap belajar memperbaiki diri untuk kedepannya lebih baik. Jadi kesimpulannya kalau sekarang dengan adanya Maulid Nabi ya, terus ini pandangan saya ya ternyata bagus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Masya Allah ya. Ya itu ya. Jadi buat pemirsa sekalian ya, bagaimana ungkapan hati ya seorang Pak Widodo yang dulunya ya orang yang jauh dari agama, kemudian setelah mendapatkan hidayah dari Allah kembali, sekarang beliau hidup di pondok, kemudian melakukan rutinitas seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau merasa lebih nyaman di hatinya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Kiai Hasan. Nah, tentu sebagai Islam dari lahir ya kan, mondok bertahun-tahun ya di pondok pesantren di Payaman ya, Magelang, berguru dengan seorang kiai besar gitu ya, Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Mukhlisun ya, Masya Allah ya, rahimahullah. Kemudian sampai di Al-Hadid pun ya menjadi pengasuh, mengajar santri-santri. Yang paling menarik nih dalam pengalaman Pak Kiai Hasan, antara dulu sebelum di Al-Hadid dengan sekarang setelah di Al-Hadid ya, tentang pengalaman menghayati, kemudian merasakan bagaimana hikmah Maulid Nabi, sosok Nabi Muhammad itu seperti apa, coba bisa dikisahkan Pak Kiai Hasan, monggo. Ya, terima kasih. Saya dibilang Islam itu Islam warisan. Sebelum saya lahir, sejak lahir pun sudah dikatakan Islam. Karena apa? Ketika lahir sudah dibacakan, ya, diadani, diqomati oleh orang tua saya. Akan tetapi di lingkungan saya itu semuanya Islam, kanan kirinya kan Islam.
Setelah ada kemaulidan ya biasa-biasa saja, tidak menemukan hal yang beda, hal yang mengena sama sekali karena sudah terbiasa mengadakan maulid, pengajian sesama syariatnya sama, akidahnya sama, itu kan hal yang biasa. Akan tetapi sesudah saya berkecimpung di sana sini tidak bisa menemukan hal yang beda. Setelah itu saya masuk ke Al-Hadid. Ini hal yang baru dan yang sangat beda sekali. Disitulah timbul beberapa keanehan, timbul karena perbedaan yang membuat hatiku tersenyum sama sekali. Di situ menghadapi orang yang masuknya Islam, yang mengenalnya Islam dengan sekejap Islamnya baru, akan tetapi dia bisa menghayati dan bisa mengaplikasikan dalam hidupnya, dalam keislaman sehari-harinya ini. Karena mu'alaf inilah mengenal Islam baru dengan susah payah berjuang untuk mengenal Islam. Itu bisa membawa semangat Islam yang sejak lahir pun tidak merasakan kehebatan dengan Islamnya. Akan tetapi mu'alaf, murtadin, bahkan saya di sini bedanya begini. Kalau sudah bisa biasa bergabung, wawancara atau mempelajari orang-orang yang sama itu sudah hal yang biasa. Akan tetapi yang kita hadapi orang-orang yang akidahnya baru, Islamnya baru, bahkan orang yang sudah Islam tapi menjauhi Islam, yaitu murtadin. Itu mengembalikan akidah dengan semangat kembali. Ini kan karena ada di Al-Hadid inilah. Alhamdulillah dengan adanya Al-Hadid ini merupakan anugerah dan berkah yang luar biasa. Bahkan ada yang menarik lagi. Nah, Pak Presiden, dulu saya sebetulnya di Gunung Kidul bukan dari Al-Hadid. Sebetulnya saya ditugaskan dari pesantren ini karena di Gunung Kidul ini pendeta sama ustadznya banyak pendeta luar negeri. Di situ dikirimlah dari Magelang tahun 88, 89, 20 orang dimasukkan di daerah Karangmojo. Di situ ada 2 kubu sosok agama Islam yang terbesar, yaitu yang bisa dikatakan casingnya Muhammadiyah dan NU. Di situ dengan kubu Muhammadiyah dan NU saling menguatkan, saling membenarkan punya saya yang terbaik, NU punya saya yang terbaik, Muhammadiyah punya saya yang terbaik. Saya juga bingung. Setelah itu ditawarin kedua-duanya. Di antara pondok Muhammadiyah dan pondok NU, dua-duanya menawarin saya, kamu di pondok saya aja, saya di pondok saya aja. Saya belum tertarik. Karena apa? Kalau saya di tempat Muhammadiyah mungkin saya dimusuhi oleh orang NU. Dan ketika saya di NU mungkin saya bisa tidak bergabung sama orang Muhammadiyah. Alhamdulillah lama lambat launnya muncullah namanya Pondok Al-Hadid. Setelah itu saya ditawarin oleh Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid, maukah Anda masuk membantu saya masuk ke Al-Hadid, yaitu sama-sama berjuang dengan saya di Al-Hadid. Setelah itu saya berpikir, gimana ya? Mumpung ada kesempatan saya untuk berjuang, padahal saya belum tentu kalau besok masih ada waktu lagi. Ternyata setelah itu saya pikir dan berpikir, wah, waktunya saya, kesempatan saya untuk berjuang untuk yaitu di tengah-tengahnya untuk bisa merangkul Muhammadiyah dan NU. Nah, tibalah saya alhamdulillah ditentukan masuk ke Al-Hadid untuk merangkul yaitu antara Muhammadiyah dan NU. Bukti dan nyatanya sekarang NU Muhammadiyah Gunung Kidul bisa bersatu dengan dua-duanya dikumpulkan. Bagaimana jangan bangga jadi NU, jangan bangga dari Muhammadiyah, banggalah jadi umat Islam karena Islam rahmatan lil alamin. Sekilas seperti itu. Ya, menarik Masya Allah ya. Jadi Pak Kiai Hasan dengan pengalamannya yang segudang
di dalam dunia dakwah ya, kemudian di dunia pesantren, tentu menjadikan beliau menjadi sosok yang tidak asing lagi kalau bicara tentang Maulid Nabi gitu ya. Tapi ketika ada di Al-Hadid, kemudian tunjuk untuk menjadi pengasuh, ya beliau mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Karena di situ beliau bisa mengajari para mu'alaf ya, bisa kemudian ikut merehabilitasi murtadin gitu ya. Bahkan ikut juga merehabilitasi beberapa orang yang terindikasi terkena aliran sesat kan begitu ya. Nah, dari disinilah yang kemudian menjadikan beliau mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Terlebih ya dalam pandangan mu'alaf, sosok Nabi Muhammad ya atau peringatan Maulid Nabi ini kan menjadi sesuatu yang asing. Jadi kalau beliau ngajari mu'alaf itu sama dengan ibaratnya mengajari orang yang betul-betul sama sekali nggak tahu tentang Islam, nggak tahu tentang sosok Nabi Muhammad, nggak ngerti ya. Mungkin tahu Maulid Nabi di TV juga sering. Tapi seperti apa Maulid Nabi Muhammad itu kan mereka dapatkan setelah ya jadi Islam dan setelah ikut belajar ya sama Pak Kiai Hasan di Pondok Al-Hadid, belajar baca Al-Quran gitu ya, belajar sholawatan, belajar sholat dan lain sebagainya. Ya terima kasih Pak Kiai Hasan atas pengalamannya. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa terus sehat, diberikan kekuatan lahir batin untuk terus berjuang ya untuk membesarkan Islam lewat Pondok Pesantren Al-Hadid. Nah, yang terakhir, nah ini ya, kita akan minta ya pendapatnya mu'alaf tentang sosok Nabi Muhammad. Nah ya, yang tentu kalau kita tanya pada mu'alaf ya, ini menjadi sesuatu yang menarik karena kita tahu mu'alaf itu sebelum jadi Islam otomatis ya bukan pengikut Nabi Muhammad tapi pengikut Yesus Kristus gitu ya. Nah, apa bedanya dan rasanya kita langsung tanyakan dan kita mintakan cerita dari Pak Puji ya yang mu'alafnya itu tahun 2012 ya. Kemudian beliau dalam pandangan saya dari mulai disyahadatkan tahun 2012 dan beliau syahadatnya langsung di Al-Hadid. Jadi saya mengamati betul bagaimana perkembangan Islam beliau dari awal ya sampai sekarang ini, termasuk alhamdulillah salah satu sosok mu'alaf yang perlu kita contoh bagi mu'alaf yang lain. Mu'alaf yang berhasil menguatkan iman Islamnya ya, dan bahkan sekarang ikut berdakwah untuk menguatkan iman Islam para mu'alaf yang lain. Nah ini ya, silakan Pak Puji diceritakan bagaimana nih bedanya gitu ya setelah mengenal Nabi Muhammad ya dengan dulu sebelum mengenal. Silakan. Baik, Ustaz Yusuf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya ingin membandingkan Nabi Isa dengan sosok Nabi Muhammad ya. Tentunya kalau kita berbicara masalah Nabi, semuanya pasti baik dan ajarannya juga baik. Tetapi di sini saya akan berbicara masalah pengalaman saya begitu saya masuk Islam. Jadi selama saya di Kristen dulu sebelum masuk Islam, baik, ajarannya baik. Kita bersedekah juga diharuskan. Kalau kita memberikan dengan tangan kanan, kalau bisa tangan kiri, jangan tahu. Baik, ajarannya baik. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Baik, akan tetapi begini, selama saya jadi Islam, ini kan yang sebagai panutan buat saya itu kan apa yang dilaksanakan Nabi sebisa mungkin kita menirunya. Nah, dan ini yang tidak ada di dalam Kristen. Nah, jadi di dalam Kristen itu, seandainya kita meniru apa yang dilaksanakan Yesus, ya itu berat. Makanya mungkin ya di Kristen itu tidak ada yang meniru Yesus, ya tak? Jadi kalau Yesus dikitan, orang Kristen tidak dikitan gitu. Nah, demikian. Nah, terus kalau kita meniru Yesus misalnya, Yesus itu puasanya 40 hari 4 malam di padang gurun. Kalau kita meniru hal seperti itu, ya berat. Nah, dan sebetulnya ini, kalau ini kita nggak usah bahas ya, nanti kita kalau membahas ini nanti kita seakan-akan menjelekan
agama lain kan. Yang saya bahas akan sejak saya masuk Islam dan merasakan apa selama ini yang tidak saya temukan di dalam Kristen. Jadi sebetulnya awal-awalnya ya, saya jadi mu'alaf itu pernah juga merasa ribet, kakean aturan, kan begitu. Akan tetapi setelah saya rasakan, ini apapun, sedetail apapun yang kita lakukan, ini ada aturannya. Mohon maaf seperti yang sebetulnya tidak perlu dibahas saja, masalah buang air kita ada aturannya. Kita mau makan ada aturannya. Mau minum ada aturannya. Nah, setelah dikaji dalam zaman sekarang ini, ternyata itu mengacu pada kesehatan kita. Dan intinya seperti ini, setelah saya masuk Islam, terus terang hidup saya semakin tertata. Karena saya memang meskipun berat saya lakukan, saya ingin seperti orang Islam yang lain, yang berhasil tentunya ya, bukan orang Islam yang tidak berhasil ya, kan seperti itu. Jadi saya beranggapan begini, seandainya kita itu beli alat elektronik lah ya, televisi ataupun kulkas, ini pasti begitu kita membuka kardus, ini kan pasti ada buku panduannya. Bagaimana bisa barang ini awet, bagaimana bisa barang ini bagus, itu kita harus sesuai panduan. Nah, jadi saya merasa begitu saya masuk Islam itu, saya merasa hidup saya itu ada panduannya. Jadi ada yang menuntun saya untuk hidup saya ini lebih baik. Nah, ini yang tidak saya temukan di dalam Kristen, kan begitu. Jadi selama di dalam Kristen itu, saya menjadi umat yang manja ya. Istilahnya begini, dosa sudah terwakili oleh Yesus. Ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya, ini tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi kita jadi umat yang manja itu, alah, sepenting aku percaya dengan Yesus, pasti masuk surga. Kan begitu. Nah, besok dengan masuk surganya diwakili Yesus. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Yang orangnya enggak. Yang tidak kita bayangkan seperti itu mungkin ya. Kan begitu. Itu. Nah, jadi intinya begitu. Jadi begitu saya masuk Islam, terus terang hidup saya semakin tertata, hati saya semakin tenang. Yang tidak pernah saya ketemukan di dalam Kristen sebelumnya. Pasti itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Puji ini adalah cerminan dari surat Al-Ahzab ya. Surat nomor 33 ayat 21. Ini ayat tentang maulid ya. Hampir semua orang Islam hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ya. Bahwa telah tampak pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik ya. Jadi bicara masalah tadi pedoman hidup ya kan, tentu Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh selama hidup beliau bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Termasuk tadi betul seperti yang Pak Puji bilang, hal-hal yang sampai detil ya, yang mungkin tidak kepikiran untuk dibahas di Islam dibahas. Nama Nabi Muhammad dicontohin bagaimana buang air yang baik kan begitu ya, buang air besar, buang air kecil, gimana posisi buang air kecil yang mengikuti sunnah Rasulullah kan begitu ya, cara makan yang baik ya, cara minum yang baik luar biasa ya. Makanya diibaratkan tadi menarik nih ya buat para mu'alaf dan kaum muslimin di luar sana, beliau mengibaratkan setelah jadi Islam itu ibarat beli barang elektronik, ada buku panduannya. Jadi setelah jadi Islam itu beliau merasa hidup lebih tertata karena ada buku panduannya yang bisa diikuti, yaitu Al-Quranul Karim gitu ya. Karena di dalam Al-Quran itulah panduan hidup bagi seorang muslim gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang menarik gitu ya. Jadi kalau dikatakan beliau bedanya itu antara menjadi pengikut Yesus Kristus dengan pengikut Nabi Muhammad itu ya, yang dengan bahasa yang ringan ini menarik ya, bahasa yang meringan dari beliau.
Kalau di Islam, apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, ya, dan itu sudah ada ketetapannya, harus diikuti kan ini ya. Kalau di Al-Quran itu misalnya di surat Al-Hasr dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh nabimu lakukan, dan apa yang dilarang jangan dilakukan. Nah begitu ya. Jadi harus diikuti, dicontoh. Nabi Muhammad ya kan makan dengan tangan kanan, kita harus ikut pakai tangan kanan ya. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kita harus ikut pakai kaki kiri. Sholatnya Rasulullah itu seperti apa, kita harus ikuti semua ya. Nah kemudian kalau sebaliknya dulu ketika jadi Kristen ya, tidak ada aturan ya, orang Kristen itu harus mengikuti Yesus karena ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus tapi tidak dilakukan oleh orang Kristen gitu ya. Maka mungkin bisa jadi kalau pada ngikutin Yesus ya, mereka semua nanti akan menemukan hidayah masuk Islam misalnya gitu ya. Ya contoh Yesus disunat, kemudian umatnya tidak disunat. Ya kan Yesus puasanya 40 hari, ya nggak ada umatnya sekarang ikut-ikutan puasa 40 hari 40 malam gitu ya. Apa kuat kan gitu ya. Kemudian Yesus matinya pakai kain kafan. Ternyata orang Kristen sekarang matinya pakai peti mati dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini pengakuan jujur ya yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Ya, yang pertama tadi dari Pak Widodo sebagai mantan orang yang dulunya jauh dari Allah kemudian dapat hidayah. Pengakuan dari Pak Kiai Hasan yang Islam dari lahir, memang sudah nekuni Islam ya, pesantren puluhan tahun, jadi kiai gitu ya, jadi dai melalang buana sampai ke Papua. Tentu perbedaan-perbedaan yang dirasakan beliau sendiri mengakui sangat luar biasa. Termasuk dari Pak Puji tadi sebagai seorang mu'alaf ya, bagaimana perbedaan dulu sebelum mengikuti Nabi Muhammad sama sekarang setelah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keterbatasan waktu harus memisahkan kita. Kalau kita mau bahas sebetulnya masih banyak lagi yang lain. Hanya memang kita harus arif dan bijaksana. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan di sini bisa memberikan inspirasi, bisa memberi semangat buat yang masih jauh dari Allah. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dari Pak Widodo gitu ya. Dulu waktu masih nakal ditawarin mondok gaya gitu ya. Bilang apa tadi? Ora sudi gitu ya, nggak mau gitu ya. Setelah merasakan ternyata orang hidup jauh dari agama itu hidupnya itu semakin tidak jelas, malah nyari-nyari gitu ya. Nyari-nyari ya pondok buat beliau bisa mendalami Islam. Yang Islam dari lahir, para santri, para alim ulama yang mau jadi ya para kiai kedepannya seperti Pak Kiai Hasan, ya tentu harus diperluas lagi wawasannya. Tadi beliau sampaikan ini ya, bahwa kita jadi Islam ini ya jangan sampai jadi orang Islam yang asobiyah, hanya cinta pada kelompoknya sendiri. Jangan bangga sama kelompok tapi bangga sama Islam. Tadi pesan Pak Kiai gitu ya. Banggalah pada Islamnya, bukan bangga sama kelompoknya sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian tadi pesan sampaikan Pak Puji sebagai mu'alaf. Jadi bagi para mu'alaf di luar sana bisa contoh apa yang dilakukan Pak Puji gitu ya. Beliau dari tahun 2012 jadi Islam sampai sekarang 2022 tetap Islam, insya Allah sampai mati akan tetap jadi Islam juga ya, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka mudah-mudahan semakin banyak di luar sana yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian acara kemah maulid kita, mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Kita akhiri bersama-sama dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.